Selamat malam, selamat berjumpa, shalom. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah perdana kita di tahun 2023 di Serbaguna, kita ada dalam satu tema kepercayaan. Saat itu saya berkhotbah tentang bagaimana kita membangun kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan kepada sesama kita, relasi kita dengan manusia. Dan saat ini tema kita yaitu membangun kepercayaan, tetapi saya mengarahkan kita bagaimana kita membangun kepercayaan kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop bacaan kita pada saat ini Matius pasal 28 ayat 17 merupakan sebuah perikop di mana ke-11 murid, karena waktu itu Yudas sudah tidak ada, ya, bunuh diri. Ke-11 murid berada dengan Yesus di Galilea, suatu tempat Yesus terangkat ke surga. Sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali pada para pengikutnya, kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, kepada Petrus, Kleopas dan rekannya di jalan Emmaus, dan kepada para murid ketika makan malam bersama. Beberapa kali. Dan ketika dia mau menampakkan diri, saat menampakkan diri kepada para murid, dia memberikan sebuah bukti bahwa dia benar-benar Tuhan, bahwa dia benar-benar Yesus yang selama ini, selama 3 tahun masa pelayanan Yesus mereka ikuti. Dalam penampakan Yesus itu, Yesus memberikan sebuah hal agar para murid benar-benar percaya dengan sungguh. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Itu sudah beberapa kali, beberapa kali. Dan Yesus selalu memberikan bukti yang real. Kalau manusia dengan manusia biasa banyak misnya untuk mengarahkan orang percaya kepada kita, menggiring sebuah opini yang dibuat sedemikian rupa agar orang itu percaya, padahal opini itu dibangun atau dibuat misalnya tidak real, tidak nyata. Itu manusia bicara. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia memberikan bukti yang konkret agar para sungguh-sungguh 100% percaya bahwa dia itu rabi, guru, Yesus yang rabi. Nah, masalahnya teman-teman, ketika berada di suatu lokasi di mana hendak Yesus akan meninggalkan mereka karena proses kenaikan Yesus ke surga, masih ada keraguan. Bayangkan, ketika melihat dia, mereka apa dikatakan dalam perikop kita? Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Mereka sembah, semua yang ada di situ itu sembah Tuhan, sembah Yesus. Tapi
beberapa orang ragu-ragu. Dia sembah, tapi menyembah dalam keadaan yang ragu. Ada beberapa orang. Berarti ada juga yang percaya, tapi ada beberapa orang yang tidak percaya. Padahal sekali lagi sudah berkali-kali Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit. Tapi toh juga ada yang ragu dengan kebangkitan ini. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau melihat situasi dan kondisi para murid menyembah, ada yang percaya 100% dan ada yang ada dalam keraguan, tapi sama-sama menyembah. Sesungguhnya kita sebagai pemuda ada di posisi mana? Kita tahu bahwa dia Yesus. Kita sama-sama percaya seperti orang lain bahwa dia bangkit. Tapi seringkali kita masih ada dalam keraguan. Dia ada atau tidak? Dia Tuhan atau tidak? Atau kalau kita tidak pernah berpikir bahwa oh dia ini Tuhan atau tidak, dia itu Allah atau tidak, dia itu hidup atau tidak, pasti pernah tingkah kita, laku kita mau mengarahkan pada ketidakpercayaan kita kepada Dia. Kita terlihat pergi ke ibadat rajin persekutuan, tapi seperti hidup di hamba banyak dibekukan. Pernahkah kita bikin ibadah, rajin ibadah, tapi selalu pulang dengan ketidakmengertian, ragu melangkah, takut untuk berjalan, menjalani kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Sering kita berdoa sama seperti orang lain yang berdoa, tapi banyak pertanyaan yang mempertanyakan tentang posisi Tuhan dalam hidup kita. Kita rajin melayani, memberi diri untuk melayani, tapi terkadang seperti ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Hampa. Padahal surah jadi ibadah, tapi rupanya pernah ada jawaban. Sebetul-betul kita berdoa, tapi seperti tidak pernah kita lihat jalan keluar. Sesungguh-sungguh kasihan, ada di kasihan, tapi total seperti tidak pernah ada titiknya, selalu koma. Mau bagaimana kita berhidup ke depan? Mau seperti apa kita ke depan seusia seperti ini? Mari kita melihat diri kita. Kita ada di posisi mana? Sudah rajin ibadah, berdoa, pelayanan, melakukan apa yang menjadi tradisi gereja, tapi toh selalu ada ruang kosong, bahkan ruangan itu luas dalam hidup kita. Sama seperti para murid pada waktu itu, sama-sama menyembah, sama-sama berlutut di hadapan Yesus, tapi tidak ada sebuah kepastian untuk beberapa orang. Karena apa? Yang menguasai mereka adalah sebuah keraguan. Ketika kita banyak mempertanyakan tentang kehidupan kita di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, lupakah kita bahwa Allah pernah berjanji, aku akan merencanakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apakah kita lupa dengan kalimat janji Allah? Dia sudah atur kehidupan kita.
saya sangat sering mengucapkan, kita seharusnya sebagai manusia itu jalani yang memang tugas kita. Nanti Allah yang melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Jangan orang ambil bagiannya Allah. Jangan orang ambil bagiannya Dia. Tapi kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan ragu melangkah. Jangan ragu untuk berserah kepada Tuhan. Dan apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Matius 21 ayat 22, kita akan menerima dengan penuh kepercayaan. Ini sesungguhnya sebuah kekuatan bagi kita, secara khusus kita sebagai orang muda. Untuk itu, seperti khotbah pada minggu kemarin, dari ragu menjadi yakin menjadi tema sentral di minggu ini. Kita banyak diarahkan di tengah tantangan, di tengah situasi dan kondisi, di tengah hal-hal teknologi yang semakin berkembang, budaya-budaya yang semakin modern. Kita banyak diperhadapkan dengan tantangan. Kapan orang ragu, kapan orang tidak yakin, kapan ada celah, kapan banyak ruang kosong dalam diri kita, maka tantangan itu yang akan menguasai seperti para murid, keraguan yang menguasai mereka, sehingga mereka tidak percaya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia yang bertindak. Kalau Allah yang bertindak, siapa yang bisa menghalangi Allah? Sudah Allah yang turun tangan, siapa yang bisa melawan tangan Allah yang luar biasa? Tugas kita, kerjakan apa yang diperintahkan dan percaya dengan penuh sungguh dan benar. Membangun kepercayaan kita tunjukkan dalam hidup. Ketika ibadah, mari dengan kesungguhan kita beribadah. Ketika memuji Tuhan, benar-benar kita memuji Tuhan. Ketika melayani, memang betul-betul karena keterpanggilan kita untuk melayani. Apapun tantangan, apapun persoalan, apapun pergumulan, ingat kita dipanggil untuk melayani. Jangan biarkan ada ruang kosong, sehingga keraguan, ketidakpercayaan, ketidakpastian yang menguasai kita. Kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan. Agar Dia yang memenuhi kehidupan kita. Ayub itu orang yang saleh, orang yang dekat sekali dengan Tuhan, sangat intim dengan Tuhan. Sudah saleh, sudah intim saja, masih juga ditimpa dengan persoalan pergumulan yang sangat luar biasa. Apalagi ketika orang sedikit jauh, ketika dia tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita membangun kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Di khotbah saya minggu kemarin saya berkata, kenapa banyak orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan imannya? Kenapa? Karena ketika ibadah, materi dengan baik-baik. Saat orang mempertanyakan di luar sana tentang iman, mungkin so pernah disinggung di khotbah. Tahu? Contoh saja tentang keteritunggalan Allah.
Kan biasa kita dapat pertanyaan, siapa Tuhannya orang itu tiga? Orang mau jawab apa? Ketika kita ada dalam keraguan, orang gampang pindah, gampang lari. Cuma masalah sedikit pindah di sana, soalnya di sana terima saya. Tak salah sedikit, di sana lebih bagus, bisa diajak komunikasi, bisa diajak untuk berkarya. Di sini tidak terkekang dan lain sebagainya. Pindah. Padahal Wahyu 3 ayat 11 berkata, pegang apa yang ada padamu, jangan seorang pun yang dapat mengambil. Karena apa? Sudah disediakan untuk kita. Tugas kita dipegang, bukan lepas, ambil ulang, lepas, ambil ulang. Tuhan tidak suka diperbaikan. Untuk itu mari sekali lagi kita terus membangun kepercayaan kita dengan sungguh dan benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk membela kita. Amin.